Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pengajian kita kitab Aqidah Thahawiyah sampai kepada pembahasan nomor 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidzambin man lam yastahillah. Kami ahlu sunnah wal jamaah itu tidak pernah mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat sebab dosa selagi ia tidak menghalalkannya. Jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah itu tidak suka mengkafirkan ahlul kiblat, tidak suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, poin inilah yang menjadi sentral di dalam menolak faham khawarij, faham takfiri yang gampang mengkafirkan muslim lain. Karena salah satu daripada pokok akidah orang khawarij adalah seseorang yang melakukan dosa besar maka dia telah menjadi kafir. Makanya orang khawarij itu kan memandang Sayyidina Ali telah menjadi kafir karena dia mau bertahkin dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dia menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan juga kafir juga. Jadi Khawarij itu pokoknya seorang muslim yang melakukan dosa besar maka dia telah menjadi kafir. Maka apakah Khawarij ini hari ini masih ada? Ya, tetap ada dan akan tetap ada hingga hari kiamat. Terus ada, tidak ada habis-habisnya. Di Pangkas ada lagi, dipangkas ada lagi, dibunuh ada lagi, dan sebagainya. Kalau kita lihat di dalam sejarah, orang Khawarij itu dulu disebut juga dengan orang Haruriyah. Orang Haruriyah pangkalnya adalah ada seseorang namanya Dzu Khuwaisirah. Dzu Khuwaisirah ini dulu pernah memprotes Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah membagi ghanimah. Dia berkata, "I'dil ya Rasulullah, berbuat adillah kamu wahai Rasul." Rasul disuruh untuk berbuat adil. Rasul kemudian mengatakan, "Waihak liman ya'dil idza lam a'dil." Siapa man ya'dil idza lam a'dil? Siapa orang yang bisa berbuat adil ketika aku tidak kau anggap tidak bisa adil? Kalau Rasulullah saja dianggap tidak bisa adil, siapa yang kemudian lebih adil dalam bagian ini? Mendengar ini Umar bin Khattab itu marah, dia menghunus pedangnya. Ya Rasulullah, a'dzin li an aqtu'a unuqah. Izinkan aku untuk memenggal lehernya. Sama Rasulullah tidak diizinkan karena di tengah mereka ada kaum yang mereka sholatnya lebih bagus daripada sholatmu. Bacaan Quranmu lebih bagus daripada bacaan Quranmu. Tapi iman mereka lepas dari dada mereka seperti anak panah yang dilepaskan. Orang-orang Khawarij itu terkenal dari dulu itu ahli ibadah. Ya, maka kalau kita melihat mustadraknya Imam Hakim misalnya pada saat Sayyidina Ali didemo oleh orang-orang Haruriyah, didemo karena dianggap Sayyidina Ali sebagai seorang pemimpin yang kafir, Amirul Kafirin, ya, sebab dia mau berbaiat atau berunding damai dengan Sayyidina Muawiyah, maka dianggap sebagai orang-orang kafir. Yang maju kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, maju berdiskusi dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sampai berkata, "Sungguh aku melihat bahwa wajah dan tangan mereka menunjukkan kesalihan." Artinya memang mereka ahli salat malam, ahli puasa, ahli ibadah, ahli zikir. Orang Khawarij itu bukan orang-orang munafik. Mereka ahli zikir. Tapi persoalannya adalah yang keliru, mereka mudah mengkafirkan ahlul kiblat. Ya. Jadi di Yaman dahulu memang sudah ada bibitnya. Nah, kalau kita lihat ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu memerangi mereka, ya,
Sayyidina Ali kan mengatakan hum ikhwanuna walakin baghaw ilaina. Mereka itu saudara kami, tetapi mereka bugot kepada kami. Jadi memang orang hebat, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang baca Qur'annya bagus. Abdurrahman ibnu Muljam itu ketika ditangkap, ya diancam mau dipotong tangannya, mau ditebas kakinya, itu nggak menangis dia. Tapi begitu mau dipotong lidahnya dia menangis. Kenapa? Alasannya dia takut kalau dia mati dalam keadaan tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang Kharuriyah, orang-orang Khawarij.